Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini Miss April mau bahas materi kelas 8, yaitu materi mengenai lingkaran. Pastinya kita sudah sangat mengenal atau sering banget melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran ya, dan kalian juga sudah mempelajari lingkaran di tingkat SD atau sekolah dasar. Nah, kita langsung saja masuk mengenai materi lingkaran ya. Yang pertama kita harus kenal dulu apa aja unsur-unsur dari lingkaran dan pengertian dari lingkaran ya. Pengertian lingkaran adalah kurva tertutup yang terdiri dari kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tetap, yaitu titik pusat ya. Jadi dia itu bentuknya lingkaran atau titik-titik. Titik-titik ini berkumpul membentuk kurva tertutup ya. Nah, unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari adalah ya, kita lihat sama-sama apa aja sih unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, kemudian ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring ya. Nah, ini unsur-unsur lingkaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Langsung aja yuk kita simak yang mana sih titik pusat, jari-jari, diameter, dan lain-lain ya. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat adalah sebuah titik yang berjarak sama terhadap titik lengkungan lingkaran. Nah, di sini misalnya punya titik merah. Ya, titik merah ini merupakan titik pusat. Nah, jaraknya ini akan sama. Ya, jaraknya ini akan sama terhadap lengkungan-lengkungan dari lingkaran ini ya. Jadi jarak dari sini ke sini sama, jarak dari sini ke sini juga sama. Ya, begitu juga sisi-sisi lingkaran yang lain ya. Lalu yang kedua ada namanya jari-jari. Jari-jari merupakan garis yang berjarak tetap terhadap sisi lingkaran ke titik pusat lingkaran ya. Jadi yang nama jari-jari itu yang dari titik pusat ke arah lengkungan lingkaran. Nah, ini dinamakan jari-jari. Jari-jari juga bisa kita taruh dimanapun. Boleh dari sini ke sini atau dari sini ke sini, itu juga namanya jari-jari ya. Kemudian ada namanya diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dan melalui titik pusat ya. Jadi kalau tadi jari-jari adalah satu garis ke arah titik pusat, tapi kalau diameter itu melalui titik pusat. Jadi diameter itu ini ya. Nah, garis ini merupakan garis diameter. Dia harus melalui titik pusat. Jadi kalau Miss April tarik garisnya dari sini ke sini, ini bukan namanya diameter, bukan diameter ya. Jadi dia harus melalui titik pusat ya. Nah, tadi katanya jari-jari, berarti ini juga jari-jari, yang ini juga jari-jari ya. Dari sini ke sini jari-jari, dari sini ke sini jari-jari. Oleh sebab itu, diameter itu rumusnya adalah 2 kali jari-jari ya. Itu namanya diameter. Lalu selanjutnya ada namanya busur. Busur itu garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan dan melalui titik pusat. Yang mana sih busur? Nah, di sini Miss April punya lingkaran satunya lagi ya. Nah, Miss April mau contohin, ini adalah namanya busur. Nah, garis ini, garis yang berupa lengkungan ini merupakan busur, namanya busur kecil. Karena mayoritas busur besarnya ada di sebelah sini. Nah, ini namanya busur besar nih, yang warna biru ini. Busur besar, dan yang ini busur kecil ya. Paham ya? Lalu yang selanjutnya ada namanya tali busur. Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Nah, di sini Miss April tarik garis dari
dari titik yang ini ke titik ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan tali busur, ya. Garis berwarna ungu ini namanya tali busur. Ya. Lalu selanjutnya ada namanya tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya dan busur yang di hadapannya, ya. Nah, katanya dia dibatasi oleh tali busur dan busur yang ada di hadapannya. Jadi tembereng itu berupa daerah. Nah, katanya dibatasi oleh tali busur. Nih tali busur. Kemudian busur di hadapannya. Berarti daerahnya yang ini nih. Nah, ini namanya tembereng. Daerah yang berwarna kuning ini namanya daerah tembereng, ya. Paham sampai sini? Paham ya? Lalu yang selanjutnya ada namanya juring. Juring, apa sih juring? Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Mana yang namanya juring? Nah, di sini Miss April contohkan, ini adalah yang namanya juring. Dia ada dua buah jari-jari, ya, ada dua buah jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari yang garis berwarna hijau ini adalah namanya jari-jari, ya. Ada dua buah nih, 1, 2. Nah, daerahnya adalah daerah yang ini. Nah, ini disebut dengan juring. Daerah yang berwarna biru ini disebut dengan juring. Paham ya? Lalu yang terakhir ada namanya apotema. Nah, apotema adalah garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus terhadap tali busur. Mana yang namanya apotema? Nah, ini namanya apotema. Dia dari tali busur ke titik pusat, disebut dengan apotema. Ya, paham ya sampai sini? Nah, sebelumnya kita balik lagi ke jari-jari dan diameter. Tadi dikatakan bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Maka jari-jari adalah setengah kali diameter, ya. Jadi kalau kita teruskan di sini kan namanya diameter nih. Kalau garis ini kita teruskan ke sini, ini disebut dengan diameter. Tapi kalau hanya satu saja sampai ke titik pusat, itu namanya jari-jari, ya. Maka rumus dari jari-jari adalah setengah kali diameter. Dan sebaliknya, rumus dari diameter adalah 2 kali jari-jari. Nah, coba sekarang perhatikan, Miss April punya tabel. Tabel berisi jari-jari dan diameter, ya. R itu adalah jari-jari, D itu adalah diameter. Kalau jari-jari yang di kolom pertama Miss April tulis 7, maka diameternya berapa? Berarti 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? 14. Selanjutnya, kalau kolom kedua, jari-jarinya Miss April tulis 15. Maka diameternya berapa? 2 kali 15. Jari-jarinya kan 15 nih. 2 kali 15 berapa? Iya, 30, ya. Kalau di sini Miss April tulis diameternya adalah 42. Lalu jari-jarinya berapa? Ya? Jari-jarinya 21, ya. Jadi diameternya dibagi 2, ya. 42 dibagi 2 jadinya 21. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke latihan selanjutnya, yaitu menentukan unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini kita coba latihan ya. Tunjukkan unsur-unsur lingkaran pada gambar di samping. Di sini Miss April punya gambar lingkaran beserta ada unsur-unsurnya. Ya, jawab. Yang pertama kita tentukan dulu jari-jarinya. Jari-jarinya ada yang mana aja? Jari-jarinya ada OA, OB, OD, dan OC. Nah, kalian bisa lihat di gambar ya, ada OA, OB, OD, dan OC. Nah, itu namanya jari-jari ya. Itu jari-jari. Selanjutnya, apa yang dinamakan diameter? Mana yang dinamakan diameter? Diameter itu ditunjukkan oleh garis AC, ya. Garis AC ini namanya diameter. Selanjutnya ada busur. Mana yang namanya busur? Nah, busur itu bisa kita tentukan dari ini busur AB. Dari sini ke sini juga busur. Dari sini ke sini juga busur. Dari C ke D juga busur. Dari A ke D juga busur, ya. Itu namanya busur lingkaran, ya.
Ada AC, AD, BD, dan lain-lain kalau kita cari ya. Nah, ini namanya busur lingkaran. Paham ya? Selanjutnya, nah mana selanjutnya yang dinamakan dengan tali busur? Tali busur itu garis AD. Ya, ini namanya tali busur nih. Tali busur ya. Tali busur AD. Oke. Nah, tembereng yang mana? Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur di hadapannya. Tali busurnya kan AD. Berarti busur yang di hadapannya apa? Busur AD juga ya. Berarti daerahnya yang ini ya. Nah, ini namanya daerah tembereng. Kemudian mana yang dinamakan dengan juring? Juring itu harus 3 titik ya. Maka di sini Miss April tulis AOD, AOB, COD, BOC. AOD. Sekarang kalian lihat. AOD. Ini namanya juring. Berarti daerahnya yang ini ya. Juring. Kemudian AOB. Berarti daerahnya yang ini. Kemudian COD. COD. Berarti daerahnya yang ini. Ya, kemudian ada BOC. BOC, daerahnya berarti yang ini ya. Selanjutnya ada apotema. Apotema adalah garis yang mana? Garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur dan saling tegak lurus. Tegak lurus artinya apa? Di sini panjangnya sama, yang ini juga panjangnya sama. Nah, berarti apotemanya yang mana? Garis OE. Ya, garis OE adalah namanya apotema. Paham sampai situ? Paham ya? Sekarang masuk ke keliling dan luas lingkaran. Di sini misalnya punya lingkaran. Ya, kita cari tahu dulu apa sih rumus keliling dari lingkaran. Nah, keliling lingkaran, mana yang namanya keliling lingkaran? Perhatikan gambarnya. Keliling lingkaran itu yang dimaksud adalah ini. Ya, garis yang luar ini. Namanya keliling lingkaran. Garis merah ini namanya keliling lingkaran. Nah, jadi rumusnya keliling lingkaran itu adalah V kali D. Atau, kan tadi katanya kalau diameter itu kan 2 kali R. R kuadrat. Ya, 2R. Ya, jadi keliling lingkaran kita bisa gunakan rumus yang ini juga. 2V kali R. 2V kali R. Ya. Kalau luas lingkaran kita apa yang kita hitung? Luas lingkaran itu, lihat gambarnya. Luas lingkaran yang kita hitung adalah daerah yang di dalam. Nah, yang berwarna hijau itu yang kita hitung. Kemudian apa rumusnya? Rumus dari luas lingkaran yaitu adalah V R pangkat 2 ya. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Oke, sebelumnya V itu sudah belajar ya. V itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, itu V-nya ya. Soalnya adalah, nah, ini adalah rumus yang wajib kalian ingat, nggak boleh lupa untuk memudahkan kalian dalam berhitung. Nah, selanjutnya di sini misalnya punya contoh soal. Sebuah ban sepeda berjari-jari 21 cm. Berapa panjang lintasan jika ban sepeda tersebut berputar sebanyak 250 kali? Ya, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui itu adalah jari-jarinya. Nah, jari-jarinya adalah 21 cm. Berarti R sama dengan 21 cm. Kalau kita jadikan diameter gimana caranya? Caranya adalah D sama dengan 2 dikali 21. Jadi diameternya itu adalah 42. Yang ditanya apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah panjang lintasan jika berputar sebanyak 250 kali. Ayo kita jawab. Nah ya. Kalau yang ditanya panjang lintasannya itu berarti yang dihitung adalah area luarnya aja nih.
Ya, dia kan berguling-guling nih rodanya nih. Berarti yang dihitung adalah keliling lingkarannya atau keliling ban. Jadi keliling bannya kita hitung pakai rumus V kali D. Nah, V-nya itu kita tentukan apakah 42 ini merupakan kelipatan 7. Iya ya, kelipatan 7. Oleh karena itu, kalau dia merupakan kelipatan 7, kita gunakan 22/7 dikali 42. Diameternya kan 42 ya. Sekarang dilihat, mana yang bisa disederhanakan? Ada ya, 42 dengan 7. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi itu 7. 42 dibagi 7, kita coret dapatnya 6. 7 dibagi 7, kita coret dapatnya 1. Ya, jadi sisanya adalah 22 dikali 6. 22 dikali 6 berapa? 132 cm. Sudah selesai belum? Belum ya. Jadi kita hitung dulu panjang lintasannya. Nah, lintasannya adalah tinggal dikalikan keliling lingkarannya, dikalikan berapa banyak dia berputar. Jadi 132 cm dikali 250. Jadinya berapa? Iya, 33.000 cm. Nah, ini merupakan panjang lintasan. Ya, paham ya sampai sini? Nah, kita masuk ke contoh soal selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Di sini misalnya punya sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 35 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, tadi kita tulis dulu yang diketahuinya apa? Ada jari-jari ya. Jari-jarinya 35 cm. Berarti R sama dengan 35 cm. Oke. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah luas lingkarannya. Kita jawab yuk. Nah, luas lingkaran rumusnya apa? Luas lingkaran rumusnya yang ini nih. V dikali R pangkat 2. V dikali R pangkat 2. Lihat, 35 ini merupakan kelipatan 7 bukan? Iya ya, kelipatan 7 ya. Jadi V-nya kita pakainya 22/7. 22/7 dikali 35 dikali 35 karena R-nya pangkat 2. Artinya jari-jarinya dipangkatkan 2. Ya, atau sama aja 35 pangkat 2. Sama aja penulisannya seperti ini ya, 35 dikali 35. Ya. Selanjutnya dilihat mana yang bisa kita coret. Ada enggak? 35 dengan 7 ya. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 7. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Ya. Jadi sisanya 22 dikali 5 dikali 35. Ya. 22 dikali 5 dikali 35 hasilnya berapa? 3.850 cm. Nah, jadi luas lingkaran tersebut adalah 3.850 cm. Paham ya sampai sini? Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai materi lingkaran. Bagaimana? Mudah dipahami ya? Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi, kalian bisa tanyakan langsung ke Miss April, oke? Jangan lupa untuk kerjakan tugas hari ini, dan yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya Miss April semangat untuk selalu bikin video pembelajaran untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya Miss April mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.